Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang diberi judul "Banyak Ultras Malaya yang menghina Timnas Malaysia setelah lolos di Piala Asia." Oke, seperti apa videonya? Indonesia is the better side Asian Cup qualifier. Nak cakap Malaysia main tak bagus, tak juga. Bagus, kau tak ada dapat gol kan. Cuma biasalah silly mistake tu yang kita buat, membuatkan Indonesia mengambil kesempatan. Tapi apapun, terbaik Indonesia. Memang mantap. Lolos ke Piala Asia, sepak bola Malaysia direndahkan bangsa sendiri. Tentu saja saudara-saudara, lolosnya Malaysia ke Piala Asia U23 ini adalah keberuntungan. Tapi ternyata Malaysia itu justru bisa lolos menjadi satu dari 4 runner-up terbaik. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk menggambarkan keberhasilan Malaysia tampil di Piala Asia U23. Karena menurut Ella Farasan, bahwa Malaysia tampil ketika di Kamboja adalah dengan tim yang dia bereksperimen. Malaysia itu bereksperimen bermain, ya. Ella Farasan itu sangat optimis bahwa dia mengatakan kami siap untuk mengalahkan Indonesia. Kami tahu cara yang terbaik untuk bisa mengalahkan mereka, ya. Walaupun dia melihat bahwa tim Indonesia ini adalah tim yang banyak juga membawa pemain-pemain yang sukses. Aku tengok line up Indonesia pun kebanyakannya key player diorang pun tak dipanggil. Player-player ni pun player-player yang simpanan je. Memang dia main first team, tapi kebanyakan player ni adalah pemain-pemain simpanan. Mungkin gangguan prestasi lah sebabkan kesilapan ni. Aku tak sure. Aku rasa tak ada pemain yang right back kot. Mungkin aku salah. Sepak bola Malaysia dicemooh bangsa sendiri saat 2 tim nasional memastikan lolos ke putaran final Piala Asia pada tahun mendatang. Dalam kurun waktu singkat, Malaysia berhasil meloloskan 2 tim nasional ke putaran final Piala Asia 2023 yang digelar pada tahun 2024 mendatang. Dimulai dari Timnas Malaysia Senior yang memastikan lolos ke Piala Asia 2023, meskipun harus tergabung dengan lawan-lawan kuat di grup E. Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain bukan lawan yang mudah dikalahkan untuk tim Asia Tenggara sekelas Malaysia atau bahkan Thailand dan Vietnam. Melihat lawan-lawan seperti itu, jalan Malaysia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 cukup mustahil dengan hanya berharap peringkat ketiga terbaik. Kemudian, Timnas U23 Malaysia yang baru saja memastikan lolos ke Piala Asia U23 2024 meski berstatus runner-up terbaik. Dengan begitu, Harimau Muda juga berkesempatan mengamankan 1 tiket ke Olimpiade Prancis 2024 jika bisa menjadi salah satu dari 3 tim terbaik. Kenyataan yang juga membawa Malaysia justru diremehkan oleh bangsanya sendiri. Kemampuan Harimau Malaya dirasa masih jauh dari ukuran standar. Legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir sangat meremehkan kekuatan sepak bola negaranya sendiri. Datuk Jamal Nasir menyebut ia tak akan pernah bisa melihat Indonesia berlaga di ajang Olimpiade, bahkan sampai ia menutup mata untuk selamanya. Malaysia dirasa sangat mustahil untuk bisa mengulang kesuksesan di Moskow pada tahun 1980, di mana saat itu Datuk Jamal Nasir berhasil membawa timnas Malaysia tampil di ajang Olimpiade Moskow 1980. Datuk Jamal pun mengaku tidak terkesan dengan kesuksesan Malaysia bisa melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024. Dari hasil penerawangannya, Datuk Jamal tak melihat Malaysia bisa berakhir di 3 besar terbaik ajang tersebut. Mengingat 3 tim terbaik langsung otomatis lolos ke Olimpiade 2024 di Prancis, keyakinan Datuk Jamal cukup beralasan. Faktor penyebab Harimau Muda lolos ke Piala Asia U23 2024 pun karena poin kedisiplinan, bukan karena memastikan kemenangan di fase grup.
Sebelum saya menutup mata untuk selamanya, saya ingin melihat Malaysia lolos ke Olimpiade. Tapi, itu menurut saya tidak akan terjadi. Begitulah keadaan sepak bola di tanah air sekarang. Rasa pesimistis Datuk Jamal terhadap kualitas timnas U23 Malaysia juga tak terlepas dari sosok pelatihnya, yakni Elangoan Ella Farasan. Sosok yang sempat menjabat asisten pelatih Kim Panggon itu dinilai gagal mengaplikasikan ilmu sepak bola dari pelatih asal Korea Selatan. Ella Farasan tak cukup cerdik memainkan stok pemain karena memang terkendala pelepasan pemain dari klub yang menaungi mereka. Dari apa yang saya lihat, itu tidak berhasil. Kenapa? Mengapa permainan timnas U23 sangat berbeda dengan tim senior? Saya paham Ella Farasan punya kendala. Dia mungkin tidak akan melepas pemainnya lebih awal oleh klub untuk latihan. Kalau hanya punya waktu 2 minggu, itu tidak cukup. Media Malaysia yakni Makan Bola baru-baru ini mengulas perkembangan signifikan yang dicatat oleh tim nasional Indonesia dalam dunia sepak bola yang semakin mendekati ranking FIFA Harimau Malaya. Dalam periode FIFA Matchday September 2023, timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong memukau publik dengan menaklukkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Kemenangan ini memastikan bahwa timnas Indonesia akan merangkak naik dalam ranking FIFA, meninggalkan posisi 150 dunia yang diduduki pada Juli 2023. Berkat kemenangan tersebut, skuad Garuda telah mengumpulkan tambahan 5,41 poin, membawa total poin mereka menjadi 1052,87. Hasil ini menunjukkan lonjakan 4 peringkat meletakkan Indonesia di peringkat ke-146 dunia, melampaui tim seperti Botswana yang mengalami penurunan. Menurut media Makan Bola, perkembangan timnas Indonesia ini mulai mengkhawatirkan Malaysia yang kini berada di peringkat 136 dunia. Pada FIFA Matchday yang sama, Malaysia hanya bermain imbang dalam 2 pertandingannya, sehingga tidak mengalami perubahan signifikan dalam ranking FIFA mereka. Ini tentu saja mengirim sinyal peringatan kepada Harimau Malaya, karena dengan laju perkembangan timnas Indonesia yang semakin pesat, tidak menutup kemungkinan Malaysia akan segera tergusur. Oke, teman-teman ya, demikian ya kritikan para pengamat bola juga para penggemar timnas Malaysia, juga media Malaysia, kritikan pesimis tentang timnas Malaysia yang gagal menjadi juara di grup H, sementara menjadi juara runner up dan lolos ya ke Piala Asia di AFC sebagai runner up terbaik. Dan hal ini banyak mendapat kritikan pesimis untuk timnas Malaysia, dan justru sebaliknya dari pengamat Malaysia ataupun kritikan-kritikan dari pendapat-pendapat dari Malaysia, baik dari media ataupun dari pengamatnya, justru malah menguji timnas Indonesia yang semakin hari yang dipimpin, yang dilatih oleh ST ya, itu semakin menunjukkan perubahan yang signifikan. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu kritikan pesimis para pelatih ya, para pengamat sepak bola di Malaysia ataupun fan timnas Malaysia, juga media Malaysia. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.